Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada beliau kami persilakan. Jadi nggak nampak, ini hilang. Pak Haji Sa'ad ya. Ya, Sorry. Terkunci terus, saya ngomong terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala pada a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kita yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga banyaknya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan. Semoga kita berdoa kepada Allah semua kita diberikan kesehatan, sehingga segala penyakit kita diangkat dan kita dapat mengikuti tadabbur dan uraian Al-Quran surah setiap ba'da subuh. Pada pagi ini kita di bawah bimbingan Buya Rizal kita membahas surah Al-An'am ayat 92 didampingi oleh Ibu Eliza Jamilus. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasannya. Semoga kita mendapat tambahan kosakata dari ayat-ayat ini. Mudah-mudahan semakin terpenakkan. Semoga kita istiqomah dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah, sehingga nikmat itu akan ditambah. Amin. Selanjutnya kita bacakan tadabbur surah Al-An'am ayat 92. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litunzira ummul qura wa man haulaha wallazina yu'minuna bil akhirati wa yu'minuna bih wa hum ala salatihim yuhafizun. Shadaqallahul azim. Kita baca wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzina baina yadayhi. Dan ini adalah Al-Qur'an, adalah kitab yang telah kami turunkan, yang diberkahi, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Walitunzira ummal qura wa man haulaha, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah dan orang-orang di luar lingkungannya.
Kemudian wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Dan orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu berimannya kepada Al-Qur'an. Wahum ala salatihim yuhafizun. Dan mereka selalu memelihara solatnya. Itu mereka berada di dalam keadaan solat. Ayat-ayat semakna dalam surah ini yaitu pertama surah Asy-Syura ayat 7 Allah berfirman wa kadzalika auhayna ilaikal qur'anan arabiyyan litunzira ummul qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la ghaiba fih fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir. Itu dikatakan demikianlah wa kadzalika auhayna ilaikal qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man haulaha wa tunzira yaumal jam'i la ghaiba fihi. Kami wahyukan kepadamu Muhammad Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada penduduk Mekah, penduduk Ummul Qura dan negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan pada hari berkumpul, yaitu hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Nah, kemudian parikum minhum, parikum fil jannati wa parikum fis sa'ir, wa parikum fis sa'ir. Itu maksudnya sebahagian dari mereka itu masuk dalam surga, menjadi penduduk surga, dan sebagian mereka menjadi penduduk neraka. Itu yang perlu kita perhatikan betul, bahwa apabila terjadi demikian artinya tidak semua orang masuk surga dan tidak semua masuk neraka. Yang masuk surga tentu orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepada mereka. Itu yang terjadi. Nah, kemudian sebahagian lagi dia Allah berfirman tentang ayat surah wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul lima baina yadayhi. Itu di surah Al-An'am juga dijelaskan. Di situ dikatakan ayatnya hampir sama. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uh wattaqu la'allakum turhamun. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan, yang diberkahi. Maka kita diperintahi, ikutilah dia. Dan bertakwalah atau bertakwalah kepada agar kamu diberi rahmat. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, orang yang diberi rahmat itu adalah orang-orang bertakwa. Kemudian dijelaskan juga pada Al-Baqarah ayat 1 Allah berfirman, di situ dikatakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awal kafirin bi. Berimanlah kamu kepada apa yang telah aku turunkan, yaitu Al-Quran, yang membenarkan apa kepadamu, yaitu dia Taurat. Jangan kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Ayat ini memerintahkan kepada ahli kitab yang diturunkan Taurat. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqan lima ma'ahum. Dan di situ Al-Baqarah 89 mengatakan al-ayat telah datang Al-Quran dari Allah membenarkan apa yang ada pada mereka. Jadi ayat ini beberapa pun di situ dikatakan juga dengan Al-Quran itu adalah membenarkan kitab-kitab dahulu dan menyempurnakannya. Kemudian dalam Al-Baqarah ayat 101 Allah berfirman, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum. Dan telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan kitab yang ada pada mereka. Kemudian dijelaskan juga pada surah Ali Imran ayat 3. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzal at-taurat wal injil. Dia menurunkan Alkitab, Al-Quran maksudnya, kepada engkau Muhammad dengan sebenarnya dan membenarkan kitab yang diturunkan sebelumnya.
yaitu yang menurunkan Injil dan Taurat dan Injil. Ali Imran 83. Kemudian dijelaskan berulang kali dengan ayat yang lain, itu surah An-Nisa ayat 47. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina utul kitaba aminu bima nazzalnahu musaddiqan lima ma'akum min qabli an tatmisa wujuhan paranuddaha ala adbariha. Al-ayat. Nisa 47. Hai orang yang telah di Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, itu Al-Quran, yang membenarkan kitab yang ada pada kalian sebelum kami mengubah mukamu lalu kami putar ke belakang. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kalau tidak beriman kepada Allah maka mereka akan mendapat azab. Jadi beriman sesuatu sebelum azab datang, sebelum melihat azab. Dalam surah Al-Maidah ayat 48 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran dan membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Nah, ayat ini mengatakan kita berhukumlah dengan hukum Allah, hukum yang diturunkan oleh Allah tentang sesuatu. Kemudian surah Fatir ayat 31 juga Allah menjelaskan kepada kita, wallazi auhayna ilaika minal kitabi huwal haqqu musaddiqan lima baina yadayhi. Dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, yaitu Alkitab, Al-Quran, itulah yang benar dengan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Ayat, Al-Fatir ayat 31. Dijelaskan juga dalam surah 61, surah Shaf ayat 6. Allah berfirman pada Isa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat wa mubassiran bi rusuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku, namanya Ahmad, itu Nabi Muhammad. Itulah ayat Allah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang dituliskan itu sudah disampaikan juga kepada Nabi Isa. Kemudian dalam potongan ayat walitunzira ummal qura wa man haulaha, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, itu orang Mekah dan orang di luar lingkungannya. Ini maksud luar lingkungannya sampai ke di pelosok dunia. Jadi di luar Mekah itu sampai ke pelosok dunia maksudnya. Lalu kemudian Allah menjelaskan dalam surah Al-A'raf tentang hal ini. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajum minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah ada kesempitan dalam dadamu. Litunzira bihi wa zikra lil mu'minin, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dijelaskan juga dalam surah aku harus membiayai anak-anakku. Jadi apakah Al-Qasas ayat 46, wa ma kunta bijani bituri isnadaina walaki rahmatam min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allakum
tazakkarun. Nah, dia adalah kamu dekat Gunung Tur. Kami menyeru Musa, tapi kami diturunkan kepadamu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Itu yang paling kita perhatikan. Litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum tazakkarun. Supaya kamu memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang sekali-sekali belum datang kepada mereka pemberi peringatan sebelum kamu agar mereka ingat. Dalam surah As-Sajdah ayat 3 Allah berfirman, Am yaquluna tara bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablika la'allahum yahtadun. Tetapi mengapa mereka atau orang kafir mengatakan dia Muhammad mengada-ada? Sebenarnya Al-Quran itu ada kebenaran dari Rabb-Mu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu, mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Jadi ayat ini ditujukan kepada kaum Quraisy yang mendustakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ditujukan orang Quraisy pada sebenarnya pada hakikatnya ditujukan untuk kepada seluruh umat manusia. Karena Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Kemudian dalam surah Yasin ayat 6 Allah berfirman, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Kemudian firman-Nya tentang akhir ayat ini, wahum an salatihim sahud, itu orang-orang yang memelihara salatnya. Bagaimana situ? Allah berfirman, hafizu ala salati wal wusta was salatu wa qumu lillahi qanitun. Allah berfirman di situ katakan bahwa peliharalah salatmu, peliharalah salatmu, ya. Kemudian yaitu salat wusta, pelihara salat wusta. Berdirilah di antara Allah, berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Salat yang perlu diperhatikan itu salat wusta, itu salat pertengahan, itu salat asar biasanya itu. Maka berdirilah pada salat itu. Sebenarnya pada prinsipnya semua salat itu harus berdiri, tetapi ada penekanan tentang salat wusta. Itu biasanya di dalam tafsir salat asar. Tapi ada rahasia di situ yang tapi kita tidak bicarakan di sini. Kemudian di surah Al-Mu'minun ayat 9 Allah berfirman, wallazina hum ala salatihim yuhafizun. Awallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara salatnya. Jadi Al-Mu'minun ayat 9. Bagi mereka yang memelihara salatnya itu, mereka akan memperoleh sesuatu yang diwarisi. Ulaika mewarisun, mereka itulah mewarisi orang yang mewarisinya. Itu mewarisi apa? Surga Jannatul Firdaus, itu ayat 11 dari surah Al-Mu'minun. Kemudian surah Al-Ma'arij ayat 34 dan 35 Allah berfirman, wallazina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun. Orang yang melihara salatnya dan mereka itu kekal di dalam surga yang dimuliakan Allah. Demikianlah apa yang kita bahas pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apa tentang penjelasan berkenaan dengan ayat ini. Ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran, Nabi Muhammad itu adalah membenarkan nabi-nabi sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya. Maka kita harus percaya bahwa Al-Quran adalah pesan yang terakhir. Atau kalau dalam ada perjanjian lama, perjanjian baru, ini final. Al-Quran adalah final. Janji Allah kepada kita, petunjuk kita Allah kepada kita yang final, yang ditujukan kepada manusia. Sedangkan kitab-kitab sebelumnya ditujukan kepada kaum masing-masing nabi. Itulah kelebihan yang diberikan kepada kita, kepada umat-umat
Islam, umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita tetaplah istiqomah untuk membahasnya. Semoga kita termasuk orang yang beruntung. Mohon maaf jika ada kekeliruan kami dalam menyampaikan, maka atas kekurangan itu kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.